wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daulanan, absen 12, kelas 10 Tegar 2. Oke, di sini saya akan mempresentasikan beberapa alat bengkel, yaitu yang pertama kategori hand tools. Yang pertama ada kunci momen. Kunci momen berfungsi untuk mengencangkan baut atau mur dengan tingkat kekencangan yang bisa diatur sesuai keinginan. Lalu yang kedua ada tang boyo atau tang penjepit yang berfungsi untuk mencengkram benda yang tidak boleh bergoyang atau bergerak selama proses pengerjaan. Selanjutnya ada tang shear clip, berfungsi untuk melepaskan atau memasang internet shear clip yang berfungsi menahan beberapa gedek pin di dalam piston dan mengunci pegas pada skop. Lalu selanjutnya ada kunci T. Kunci T berfungsi untuk membuka baut hingga memasang baut pada area yang sempit atau yang susah dijangkau oleh tangan. Lalu selanjutnya ada kunci ring. Kunci ring berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau benda yang berada di dalam kendaraan. Lalu selanjutnya ada kunci pas. Kunci pas berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dan mur kendaraan bermotor untuk mendapatkan sambungan yang ketat dan tidak mudah lepas. Lalu selanjutnya ada obeng plus. Obeng plus berfungsi untuk mengendorkan atau mengencangkan sekrup yang bagian mata atau kepalanya berbentuk plus. Lalu selanjutnya ada kunci min. Kunci min juga fungsinya hampir sama dengan kunci plus, yaitu mengencangkan sekrup atau mengendorkan sekrup yang bagian mata atau kepalanya berbentuk min. Lalu selanjutnya ada kunci Inggris. Kunci Inggris berfungsi untuk melepas atau mengencangkan baut dan mur ketika tidak ada kunci ring yang pas dan yang sesuai. Dan selanjutnya ada kunci L. Kunci L berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan baut yang berbentuk bulat tapi memiliki lubang segi 6. Lalu kategori selanjutnya ada power tools. Yang pertama ada mesin potong. Mesin potong atau gergaji berfungsi untuk memotong atau membelah benda kerja. Lalu yang kedua ada portable impact atau impact portable yang berfungsi untuk mengendorkan atau mengencangkan baut dan mur secara tepat. Lalu ada solder listrik yang berfungsi untuk menyolder kawat atau dudukan fitting yang bertenaga listrik. Lalu yang keempat ada bor tangan. Bor tangan berfungsi untuk melubangi suatu permukaan. Lalu yang kelima ada electric sander yang berfungsi untuk mengapas bodi suatu kendaraan. Keenam ada spray gun. Spray gun berfungsi untuk menyemprotkan cat pada bodi mobil ataupun bodi motor. Yang ketujuh ada tire pressure gauge yang berfungsi untuk memeriksa tekanan udara di dalam ban mobil ataupun motor. Yang kedelapan ada gerinda tangan. Gerinda tangan yang berfungsi untuk mengikis, membentuk dan memotong benda kerja. Yang kesembilan ada gerinda duduk. Gerinda duduk yang berfungsi untuk mengasah mata bor dan pahat bubut. Yang terakhir ada las listrik. Las listrik berfungsi untuk proses menyambungan, pemotongan dan pemanasan logam. Lalu kategori selanjutnya ada special service tool. Yang pertama ada bearing baler attachment bearing puller yang berfungsi untuk melepas bearing yang sulit dijangkau oleh kaki-kaki puller. Lalu selanjutnya ada oil cell puller. Oil cell puller berfungsi untuk melepas perepat oli yang ada di transmisi, poros belakang dan bagian lainnya. Lalu selanjutnya ada bearing coupler. Bearing coupler berfungsi untuk menarik bearing yang terpasang dalam lubang atau silinder. Yang keempat ada tracker bearing. Tracker bearing berfungsi untuk mempermudah proses pemasangan serta pelepasan bearing tertentu tanpa harus memberikan tekanan yang tidak merata kepada bearing. Lalu selanjutnya ada tracker pulley. Tracker pulley berfungsi untuk menahan pulley agar posisinya tidak berubah atau ikut berputar saat mengendorkan dan mengencangkan baut pengikat. Lalu selanjutnya ada chain breaker removal. Chain breaker removal berfungsi untuk memotong mata rantai di bagian pembangkit motor atau rantai roda. Lalu selanjutnya ada oil cell protector shelf, berfungsi untuk menghindari kerusakan atau cacat pemasangan seal oli. Lalu selanjutnya ada sliding hammer. Sliding hammer dipakai untuk melepaskan komponen yang tidak bisa dijangkau palu.
Lalu selanjutnya ada piston ring. Piston ring berfungsi untuk menekan ring piston ketika dipasang ke dalam silinder. Lalu selanjutnya ada tang ring expander. Alat ini berfungsi untuk mempermudah melepas atau memasang ring piston agar tidak ada kerusakan atau kecacatan yang timbul dalam proses tersebut. Lalu yang terakhir ada kategori peralatan pembantu bengkel. Yang pertama ada dongkrak. Dongkrak berfungsi untuk mengangkat kendaraan saat akan melakukan pekerjaan. Lalu ada dongkrak sandaran atau penopang. Alat ini berfungsi untuk menopang kendaraan setelah kendaraan diangkat menggunakan dongkrak. Lalu yang ketiga ada pengangkat mesin. Pengangkat mesin berfungsi untuk memasang mesin dari rangka dan bodinya saat melakukan overhaul mesin. Yang keempat ada forklift. Forklift berfungsi untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Lalu yang kelima ada toolbox. Toolbox berfungsi untuk menyimpan peralatan tangan seperti kunci-kunci dan obeng agar tidak berantakan dan tidak hilang. Lalu yang keenam ada trolley toolkit. Berfungsi untuk menyimpan kunci, obeng, tang, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada penampung oli. Penampung oli berfungsi untuk menampung oli bekas agar tidak bercecer kemana-mana. Lalu yang kedelapan ada pompa oli manual. Pompa oli manual berfungsi untuk menekan oli dalam proses pengisian atau penggantian oli mesin maupun oli kardan. Lalu kesembilan ada vakum oli. Vakum oli berfungsi untuk menyedot oli kotor yang terdapat pada bagian lubang dalam atau karter. Lalu yang ke-10 ada wheel balancing. Wheel balancing berfungsi untuk mengatur keseimbangan berat pada poros roda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.